Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Akibat hujan lebat dan tersumbatnya saluran pembuangan air, kantor Pemkot Banjarbaru kebanjiran. Sidang kasus cek kosong mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Akses titian Antasan Bondan Banjarmasin mulai diperbaiki. Hujan lebat yang mengguyur kawasan kota Banjarbaru pada Kamis sore mengakibatkan kantor pemerintah setempat kebanjiran. Beginilah kondisi kantor Pemkot Banjarbaru yang kebanjiran akibat diguyur hujan lebat pada Kamis sore sekitar pukul 17 WITA. Pegawai yang masih beraktivitas di kantor ini langsung berupaya memindahkan sejumlah peralatan yang hampir terendam air banjir dengan ketinggian sekitar 5 hingga 10 cm. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Banjarbaru Dedi Sutoyo mengatakan, banjir terjadi akibat saluran pembuangan air yang terhubung ke drainase tersumbat, sehingga air hujan tergenang. Sepertinya ada beberapa saluran air yang tersumbat tadi di depan bagian ULP. Beberapa minggu silam kan jarang hujan ya. Banyak daun-daun yang menyumbat saluran pembuangan. Ini sudah kita bersihkan, jadi kayaknya air sudah masuk ke selokan lagi dan mengalir. Sambil nyelamatin ini peralatan komputer yang langsung ke lantai dan berkas-berkas administrasi yang harus kita selamatkan. Selama puluhan tahun bekerja di Pemkot ini, pernah nggak terjadi seperti ini? Tidak pernah, ini baru hari ini terjadi. Ya memang beberapa hari tidak hujan. Kita lihat kan perkantoran ini rindang, jadi daun-daun itu numpuk di selokan. Begitu ini hujan, menyumbat saluran. Memang selama ini nggak pernah dibersihkan, Pak? Ya mungkin yang masuk selokan tidak termonitor ya oleh petugas kebersihan. Kalau dibersihkan oleh petugas. Dedi menambahkan sebelumnya kantor Pemkot Banjarbaru tak pernah kebanjiran seperti ini. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dalam rangka percepatan program vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Tapin bersama TNI Polri setempat menggelar vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi COVID-19 massal digelar Kamis pagi kemarin di Pendopo Rantau Baru diikuti ratusan warga pralansia, lansia, kaum rentan, usia 18 tahun ke atas, dan tenaga kesehatan. Kapolres Tapin AKBP Pipit Subianto mengatakan, kegiatan vaksinasi massal digelar dalam rangka percepatan program vaksinasi COVID-19. Menurutnya target vaksinasi massal 1 juta dosis dan digelar hingga tanggal 30 Juni mendatang. Kita dalam rangka 1 juta vaksin, yang pertama kita lakukan adalah 240 yang pertama, dan di sini kita laksanakan. Siapa aja yang divaksin? Yang divaksin yang terutama adalah lansia atau kaum rentan. Yang kedua adalah dari dinas kesehatan, dari guru atau dinas pendidikan, dinas pelajar, maupun dari masyarakat yang lain. Itu sekecamatan kan itu orang-orangnya? Kenapa? Orang-orang Kita dorong semuanya dari semua kecamatan. Maka kita tempatkan di aula dari pemerintah Kabupaten Tapin ini. Satu, kita melaksanakan vaksinasi, tetapi juga kita melakukan prokes agar tidak terjadi kerumunan yang lainnya.
Sesuai dengan edaran yang berlaku di kita kan sebenarnya kalau untuk kami itu kan lansia dan guru boleh ke masyarakat boleh kalau memang tidak ada lagi, tapi kan ini kan dari sejuta vaksin ini dari Polri kan memang ada tersendiri dari mereka. Berarti ini kan ada dikenakan biaya lah Bu, gratis? Gratis, kalau untuk vaksinasi pemerintah ini gratis. Membawa KTP itu aja Bu? Cukup membawa, tapi jangan sampai lupa membawa KTP dan nomor HP yang bisa SMS. Karena sudah beberapa kali yang sudah divaksin itu pasti protes, kenapa kada masuk SMS, ternyata begitu kami tanya lagi, itu bukan nomor SMS, nomor WA yang dicantumkan, jadi pasti tidak akan masuk aktivasi ini, sertifikatnya. Jadi harus nomor HP yang bisa SMS sama KTP. Satu KTP hanya bisa dipakai untuk satu orang. Vaksinasi massal diberikan secara gratis dan hanya dengan syarat menunjukkan identitas diri berupa KTP. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Meski kasus COVID-19 di kota Banjarmasin melandai, pemerintah setempat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro hingga tanggal 28 Juni mendatang. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang penanganan COVID-19, pemerintah Banjarmasin kembali memperpanjang PPKM Mikro. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, meski kasus COVID-19 kini sudah melandai, namun PPKM Mikro tetap diperpanjang agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM, maka kita Banjarmasin juga mengikuti perpanjangan PPKM di wilayah Kota Banjarmasin sampai dengan 28 Juni 2021 PPKM ini akan kita perpanjang. Nah, sehingga kita berharap di periode perpanjangan berikut ini kita bisa memaksimalkan fungsi pengawasan. Karena memang kita sadari berdasarkan evaluasi kelemahan PPKM kita di Kota Banjarmasin ini ada pada pengawasannya. Dengan perpanjangan sekali ini lagi ya harapannya penguatan terhadap fungsi pengawasan itu yang melekat dengan peran Satpol PP, camat, lurah, dan itu yang fungsi pengawasan pelaksanaan dari penerapan 3M-nya. PPKM Mikro diperpanjang hingga tanggal 28 Juni mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan lebat dan tersumbatnya saluran pembuangan air, kantor Pemkot Banjarbaru kebanjiran. Sidang kasus cek kosong mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Akses titian Antasan Bondan Banjarmasin mulai diperbaiki. Sidang kasus cek kosong dengan terdakwa mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum JPU.
Sidang lanjutan kasus cek kosong mantan Bupati Balangan Ansarudin digelar pada Kamis siang kemarin di Pengadilan Negeri Banjarmasin dipimpin Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng. Pada sidang ini JPU menghadirkan mantan Wakil Bupati Balangan Saifullah sebagai saksi dan memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Saifullah membenarkan ia dan terdakwa memiliki utang dengan saudara Supian Sauri alias Ting Hui sebesar 7,5 miliar rupiah untuk keperluan pilkada di tahun 2016 lalu. Keduanya telah sepakat membayar utang tersebut bersama-sama. Dari berita ini saya merasa tenang, berarti Pak Ansarudin asumsi saya akan melunasi semua utang. Ternyata pada tanggal 28 Februari 2018 saya dipanggil lagi. Bahkan saya ditekan bahwa Pak Ansarudin di sana menyatakan sikap hanya bersedia membayar 50% sesuai perjanjian. Di situ akan dikembalikan bersama-sama. Bersama-sama itu kan penafsirannya beda-beda. Apakah proporsi dia bupati, saya wakil bupati, yaitu kan penafsirannya masing-masing lah. Yang jelas saya ditekan di sana diminta harus membayar 50%. Saat itu juga saya menelpon perusahaan untuk minta dibeli lahan saya karena saya ditekan hari itu harus membuat surat pernyataan dikirim sus. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pengungkapan kasus narkoba seberat 135 kg oleh kepolisian Banjarmasin pada beberapa waktu lalu diapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi kepolisian karena telah mengungkap kasus narkoba jenis sabu-sabu seberat 135 kg pada beberapa waktu lalu. Menurutnya dengan pengungkapan kasus tersebut, ratusan ribu jiwa terselamatkan dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Saya sangat mengapresiasi atas tertangkapnya ya barang-barang terlarang yang bisa merusak generasi muda, generasi penerus kita lah. Dan saya harapkan kepada aparat yang berwenang lebih lebih aktif melakukan ya seperti razia atau semacam gitulah. Beberapa kali penangkapan yang dilakukan oleh aparat, terutama di Kalsel ya, ada yang sekian ratus kilo ke atas, itu artinya mungkin dianggap bandar-bandar narkoba itu pasar yang bagus. Tugiatno berharap pemerintah dan masyarakat ikut berperan aktif mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Suhanda Adriani melaporkan. Kasus dugaan korupsi pengadaan iPad Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarbaru masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kejari setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Andri Irawan saat acara serah terima jabatan Kepala Seksi Intelijen Kamis pagi mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iPad DPRD Banjarbaru masih berjalan. Dalam kasus ini pihaknya sudah memanggil lebih dari 10 saksi, namun belum bisa menetapkan tersangka karena pihaknya tidak mau terburu-buru dan harus mendapatkan bukti yang memenuhi syarat. Ia berharap penyelidikan berjalan lancar dan penetapan tersangka bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kasus iPad, saya sangat berharap sekali agar yang baru juga menjadi supporting unit. Jadi intelijen itu supporting unit kepada seksi tindak pidana khusus yang sekarang sudah menangani. Dan seperti yang bapak-bapak dan ketahui, pelaksanaan penyidikan iPad ini masih berjalan.
Dan mudah-mudahan sesuai dengan janji kami, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga bisa menetapkan tersangka. Namun memang kami mohon maaf tidak bisa terburu-buru. Penetapan tersangka terhadap sebuah kasus korupsi itu harus dilakukan dengan cermat, dengan adanya alat bukti yang cukup yang meyakinkan kita bahwa itu dapat kita tingkatkan ke tahap yang berikutnya. Sementara itu dalam kegiatan serah terima jabatan, Kasih Intel Kejari Banjarbaru yang lama Agung Wijayanto digantikan oleh Nala Arjunto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasipidum di Kejari Tapin. Sedangkan Agung Wijayanto dipromosikan ke Kejaksaan Tinggi Kalsel sebagai Kasubag Protokol dan Pamdal Kejati Kalsel. Bertugas di sini saya kurang lebih 1 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, untuk kendala atau tantangan sepertinya apa? Itu pasti ada ya, tapi kita harus bisa melewatinya. Kalau pesan untuk Kasih Intel yang baru? Untuk Pak Kasih Intel yang baru, semoga lebih baik dari saya dan bisa mensupport semua bidang, baik di internal maupun eksternal. Pasti saya secara normatif akan mengikuti petunjuk operasional pekerjaan yang ada di Kejaksaan. Yang kedua, saya berusaha melakukan sinergisitas dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas intelijen daerah, dan stakeholder yang terkait dalam penegakan hukum demi terciptanya pembangunan nasional. Pejabat baru Kasih Intel Banjarbaru diharapkan segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat hujan lebat dan tersumbatnya saluran pembuangan air, kantor Pemkot Banjarbaru kebanjiran. Sidang kasus cek kosong mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Akses titian Antasan Bondan Banjarmasin mulai diperbaiki. Akses titian di kawasan Antasan Bondan, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan mulai diperbaiki oleh pemerintah setempat. Perbaikan ditarget rampung pada November mendatang. Perbaikan akses titian di kawasan Antasan Bondan Mantuil, Banjarmasin Selatan dimulai sejak beberapa hari lalu dan dikerjakan secara bertahap, yakni dari RT 16 hingga RT 17. Titian sepanjang 720 meter di atas bantaran sungai ini sebelumnya dikeluhkan oleh warga setempat karena rusak sejak 10 tahun lalu dan kerap mengakibatkan kecelakaan. Kepala Bidang Permukiman Dinas PUPR Banjarmasin, Agus Heri Jayadi mengatakan, perbaikan titian Antasan Bondan ditarget rampung hingga 16 November mendatang. Nilainya sebesar hampir 2,8 M dengan jangka waktu 180 hari kalender. Pekerjaannya meliputi perbaikan titian dengan kayu ulin dan di atasnya akan dilakukan pengecoran lantai dengan beton dan juga dilakukan pagar dengan kayu ulin. Sepanjang 700, kalau nggak salah 719 meter dengan lebar 1,4 meter. Nah, gitu. Dana yang dianggarkan Pemkot Banjarmasin untuk perbaikan titian Antasan Bondan sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.
Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN hasilnya sudah diumumkan. Peserta yang dinyatakan lulus dan memilih masuk di Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin diminta daftar ulang. Wakil Rektor 1 ULM Banjarmasin Aminuddin Prahatama Putra mengatakan, hasil SBMPTN sudah diumumkan pada tanggal 14 Juni lalu dan dapat dilihat di website SBMPTN 2021. Menurutnya peserta yang dinyatakan lulus dan memilih masuk di ULM Banjarmasin akan diminta daftar ulang. Tentu dengan diumumkannya pada hari ini tentang kelulusan jalur SBMPTN ini, maka nanti mereka harus melakukan daftar ulang. Jadi daftar ulang sebagai calon mahasiswa baru Universitas Lambung Mangkurat, ya, yang tadi lulus melalui jalur SBMPTN itu akan dimulai pada tanggal 28 Juni. Jadi 28 Juni nanti sampai tanggal 1 Juli 2021. Nah, tentu ada beberapa persyaratan. Nah, oleh karena itu nanti silakan calon mahasiswa bisa mengakses di berbagai informasi yang kami disediakan di Universitas Lambung Mangkurat ini, ya, yang tentu sudah mungkin dari kemarin. Daftar ulang bagi calon mahasiswa yang lulus SBMPTN dimulai pada tanggal 28 Juni hingga 1 Juli 2021 mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang akan digelar di Papua pada Oktober mendatang, Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kalimantan Selatan diminta mempertahankan prestasi yang diraih pada PON ke-19 di Bandung lalu. Ketua Perbakin Kalsel periode 2020-2024 kembali dijabat oleh Herman Chandra yang dilantik pada Rabu malam di Gedung Candar oleh Ketua Umum Perbakin Letnan Jenderal TNI Jono Supriyanto. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal, meminta Perbakin Kalsel mempertahankan prestasi yang dulu diraih saat PON ke-19 di Bandung. Saat itu Perbakin Kalsel meraih 4 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Ia berharap prestasi tersebut dipertahankan untuk ajang PON ke-20 di Papua pada 2 Oktober 2021 mendatang. Jadi kita tidak termasuk yang mayoritas tidak punya lapangan, ya masuk yang minoritas saja. Harapan apa? Bonus apa tadi yang ditandatangani? Oh, insentif. Bonus prestasi yang kemarin-kemarin itu sudah ditandatangani, nanti segera kita umumkan siapa yang dapat. Ya, kita acarakan, kita undang wartawan. Harapannya Pak untuk Perbakin di PON nanti apa? Targetnya minimal sama. Kalau bisa 2 kali lipat lebih baik. Jangan diturunin, nggak boleh diturunin. Nah, kita kan karena pakai anggaran berangkat Porda itu pakai anggarannya APBD bagian. Ya, kita lagi minta solusi ke PB Perbakin. Kalau bisa kita nambah sendiri, kita ngirim orang sendiri gitu. Biaya sendiri sebagiannya. Tapi yang sisanya tidak diberangkatkan itu memang lolos mempunyai kuota ke PON? Iya, lolos. Pak, terkait venue tadi, apakah Perbakin punya usulan lahan nantinya, Pak? Iya, kita ya lahannya itu kalau bisa di dalam kota gitu, supaya yang latihan kada jauh gitu. Ini untuk nomor apa, Pak? Ya untuk tembakan aja, semua. Yang 10 meter, 25. Jadi satu tempat gitu? Ya cukup sampai 25 aja lah, karena perlu 50 kan. Sementara. Perbakin Kalsel akan berusaha sebaik mungkin pada ajang PON ke-20 di Papua nanti agar bisa mempertahankan prestasi yang diraih saat PON ke-19 di Bandung. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Akibat hujan lebat dan tersumbatnya saluran pembuangan air, kantor Pemkot Banjarbaru kebanjiran.
Sidang kasus cek kosong mantan Bupati Balangan Ansarudin kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Akses titian Antasan Bondan Banjarmasin mulai diperbaiki. Hujan lebat yang mengguyur kawasan kota Banjarbaru pada Kamis sore mengakibatkan kantor pemerintah setempat kebanjiran. Beginilah kondisi kantor Pemkot Banjarbaru yang kebanjiran akibat diguyur hujan lebat pada Kamis sore sekitar pukul 17 WITA. Pegawai yang masih beraktivitas di kantor ini langsung berupaya memindahkan sejumlah peralatan yang hampir terendam air banjir dengan ketinggian sekitar 5 hingga 10 cm. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Banjarbaru Dedi Sutoyo mengatakan, banjir terjadi akibat saluran pembuangan air yang terhubung ke drainase tersumbat, sehingga air hujan tergenang. Sepertinya ada beberapa saluran air yang tersumbat tadi di depan bagian ULP. Beberapa minggu silam kan jarang hujan ya. Banyak daun-daun yang menyumbat saluran pembuangan. Ini sudah kita bersihkan, jadi kayaknya air sudah masuk ke selokan lagi dan mengalir. Sambil nyelamatin ini peralatan komputer yang langsung ke lantai dan berkas-berkas administrasi yang harus kita selamatkan. Selama puluhan tahun bekerja di Pemkot ini, pernah nggak terjadi seperti ini? Tidak pernah, ini baru hari ini terjadi. Ya memang beberapa hari tidak hujan. Kita lihat kan perkantoran ini rindang, jadi daun-daun itu numpuk di selokan. Begitu ini hujan, menyumbat saluran. Memang selama ini nggak pernah dibersihkan, Mbak? Ya mungkin yang masuk selokan tidak termonitor ya oleh petugas kebersihan. Kalau dibersihkan oleh petugas. Dedi menambahkan sebelumnya kantor Pemkot Banjarbaru tak pernah kebanjiran seperti ini. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dalam rangka percepatan program vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Tapin bersama TNI Polri setempat menggelar vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi COVID-19 massal digelar Kamis pagi kemarin di Pendopo Rantau Baru diikuti ratusan warga pralansia, lansia, kaum rentan, usia 18 tahun ke atas, dan tenaga kesehatan. Kapolres Tapin AKBP Pipit Subianto mengatakan, kegiatan vaksinasi massal digelar dalam rangka percepatan program vaksinasi COVID-19. Menurutnya target vaksinasi massal 1 juta dosis dan digelar hingga tanggal 30 Juni mendatang. Kita dalam rangka 1 juta vaksin, yang pertama kita lakukan adalah 240 yang pertama yang di sini kita laksanakan. Siapa aja yang divaksin? Yang divaksin yang terutama adalah lansia atau kaum rentan. Yang kedua adalah dari dinas kesehatan, dari guru atau dinas pendidikan, dinas pelajar, maupun dari masyarakat yang lain. Itu sekecamatan kan itu orang-orangnya? Kenapa? Ini kita dorong semuanya dari semua kecamatan. Maka kita tempatkan di aula dari pemerintah Kabupaten Tapin ini. Satu, kita melaksanakan vaksinasi, tetapi juga kita melakukan prokes agar tidak terjadi kerumunan yang lainnya. Sesuai dengan edaran yang berlaku di kita kan sebenarnya kalau untuk kami itu kan lansia dan guru boleh ke masyarakat boleh kalau memang tidak ada lagi, tapi kan dari 1 juta vaksin ini dari Polri kan memang ada tersendiri dari mereka. Berarti ini kan dikenakan biaya lah Bu? Gratis? Gratis, kalau untuk vaksinasi pemerintah ini gratis. Membawa KTP itu aja Bu? Cukup membawa, tapi jangan sampai lupa membawa KTP dan
nomor HP yang bisa SMS. Karena sudah beberapa kali yang sudah divaksin itu pasti protes, kenapa kada masuk SMS. Ternyata begitu kami tanya lagi, itu bukan nomor SMS, nomor WA yang dicantumkan. Jadi pasti tidak akan masuk aktivasi ini sertifikatnya. Jadi harus nomor HP yang bisa SMS sama KTP. Satu KTP hanya bisa dipakai untuk satu orang. Vaksinasi massal diberikan secara gratis dan hanya dengan syarat menunjukkan identitas diri berupa KTP. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Meski kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melandai, pemerintah setempat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro hingga tanggal 28 Juni mendatang. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang penanganan COVID-19, pemerintah Banjarmasin kembali memperpanjang PPKM Mikro. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, meski kasus COVID-19 kini sudah melandai, namun PPKM Mikro tetap diperpanjang agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM, maka kita Banjarmasin juga mengikuti perpanjangan PPKM di wilayah Kota Banjarmasin sampai dengan 28 Juni 2021 PPKM ini akan kita perpanjang. Nah, sehingga kita berharap di periode perpanjangan berikut ini kita bisa memaksimalkan fungsi pengawasan. Karena memang kita sadari berdasarkan evaluasi kelemahan PPKM kita di Kota Banjarmasin ini ada pada pengawasannya. Dengan perpanjangan sekali ini lagi ya harapannya penguatan terhadap fungsi pengawasan itu yang melekat dengan peran Satpol PP, camat, lurah, dan itu yang fungsi pengawasan pelaksanaan dari penerapan 3M-nya. PPKM Mikro diperpanjang hingga tanggal 28 Juni mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.